Masih di minggu pertama di bulan Februari 2022. Nama gue Fai dan selamat datang di Fa Podcast. Well, bahasan kali ini tuh sebenarnya nggak terlalu spesifik, men. Ya karena setelah gue ngedengerin 2 episode kemarin tuh kayaknya terlalu mengarah ke hal-hal yang sedih mulu gitu loh, anjir. Padahal niatnya tuh nggak gitu. Niatnya tuh ya gue pengen menyampaikan yang baik-baik doang gitu loh, nggak sedih-sedih mulu, anjir. Dan gue juga mau minta maaf soal podcast gue kemarin. Itu tuh sebenarnya gue lagi nggak sehat-sehat amat, cuman gue maksain. Itu tuh gue lagi pilek kan, kalian batuk juga kan. Dan bagian-bagian pas gue lagi pilek, lagi batuk tuh nggak gue potong anjing saking malesnya. Itu tuh gue udah ngedit beberapa hari, cuman ya editannya tuh ancur mulu, anjir. Editannya tuh men, gue emang nggak bisa ngedit anjing. Itu tuh udah berlangsung beberapa hari. By the way, gue tinggal di Pangalengan. Pangalengan tuh salah satu daerah di selatannya Bandung yang kalau lu tahu itu tuh udaranya dingin banget, men. Dingin banget. Kayak lu ke WC nih, lu ke toilet dan lu megang airnya, itu tuh anjir kayak air es, anjir. Kayak air es, men. Dan ya mungkin ini tuh bakal random banget karena gue ngerekam nggak tahu atau nggak pakai skrip sama sekali. Gue nggak nyusun itu karena ya gue gabut, anjir. Gabut, ya udahlah, gue ngobrol sama diri gue sendiri dan direkam. Ya bodo amat lah, semoga podcast ini bisa nemenin kalian aja. Februari, men. Mari berlari untuk kembali mengejar mimpi. Ini apa sih? Tapi kalau bicara soal mimpi nih, kayaknya mimpi itu adalah sesuatu hal yang unik buat diulik. Karena gimana ya? Lu punya mimpi gak sih? Atau anjing, Lu punya mimpi kan? Lu punya mimpi kan? Kayak yang dulunya pengen jadi polisi, dulunya pengen jadi tentara. Atau kalau di zaman gue SD dulu tuh, kebanyakan teman-teman gue kan kepengennya jadi pemain sepak bola. Itu tuh entah karena emang bener-bener suka bola dan bener-bener niat buat jadi pemain sepak bola, atau karena emang cuma pengen ikut-ikutan doang gitu loh, biar lu nggak terlihat beda, biar lu nggak terlalu menonjol gitu loh. anjing. Karena ya kenapa gue ngomong gitu? Ya karena gue sendiri pun kalau zaman-zamannya SD itu awal-awal SMP, itu tuh kalau ditanya pengen jadi apa sama guru, pasti jawaban gue cuma ya selalu pengen jadi pemain sepak bola, anjir. Padahal kalau ada pelajaran olahraga atau ada kegiatan-kegiatan yang nguras tenaga, itu tuh sumpah, men, males banget, anjir. Gila. Dan apa ya, kalau bicara soal masa kecil, soal bola, gue jadi inget sesuatu. Dulu tuh gue pernah tuh, anjing,
Itu tuh anjir, inget banget sumpah. Jadi pas gue kelas 6 SD, itu tuh kayak kelas 6 deh kalau nggak salah. Itu tuh kayak ada turnamen bola antar SD. Dan karena dulu tuh murid di kelas gue, itu tuh pas gue SD, muridnya tuh cuma ada 27 orang atau 28 orang kalau nggak salah, termasuk cewek itu tuh. Dan setengah dari muridnya itu kan cowok. Nah karena pemain sepak bola itu harus ada 11 orang, dan itu tuh kalau nggak salah pas banget murid cowoknya itu, teman-teman gue tuh semuanya ada 12 orang, 13-an kalau nggak salah. Nah buat nentuin kesebelasan itu tuh kita diseleksi kan. Dan gue tuh inget banget men, karena gue nggak mau, karena gue emang nggak suka sama main bola. Ya gue main asal-asalan anjir, biar nggak dipilih, buat ngewakilin sekolah. Anjir itu tuh anjir gila. Dan pas di pertandingan seleksi itu tuh ada satu momen yang nempel banget di pikiran gue sampai sekarang. Itu tuh kalau gue ngebayangin, gue masih inget banget. Jadi pas seleksi buat nentuin siapa aja yang bakal ikut main, semua murid yang ada di kelas tuh dibagi jadi 2 tim. Semua murid cowok yang ada di kelas tuh dibagi 2 tim, masing-masing 5 atau 6 lah kalau gak salah. Dan setelah dibagi 2, kita bertanding kan. Dan karena gue gak mau terpilih, karena gue gak mau ikut turnamen, itu tuh gue mainnya ngaco anjir. Ngaco parah anjir. Jadi dulu tuh gue ditempatin di bagian back. Gue tuh diseleksi untuk jadi back. Dan ngakaknya tuh gini lah, tiap gue dapat bola dan bolanya itu nyamperin gue itu tendang kemana aja, sekarep gue aja anjing, semaunya gue anjing. Gue nggak ngelihat orang lain, gue nggak ngelihat teman-teman gue. Pas begitu bola datang, gue tendang anjing. Saking gobloknya gue. Kayak gini deh, gue dapat bola nih, terus temen gue yang jadi lawan tuh kan ngejar gue buat ngerebut bola. Dan pas gue dapet bola tuh bukannya gue oper ke temen setim gue yang lain, bukannya gue giring tuh bola, gue malah nendang ke pinggir lapangan anjing. Gue malah buang ke pinggir lapangan biar mereka nggak ngejar gitu anjing. Gitu tuh goblok banget sih anjing. Dan siklus itu tuh berlangsung selama pertandingan dimulai anjir sampai selesai. Dan anjir itu ngakak banget sih. Lu bayangin aja dah, lu dapat bola nih, terus tuh bola lu tendang ke pinggir lapangan aja. Anjing. Tapi jujur gue rindu banget sih sama momen-momen yang kayak gitu. Soalnya ya masa kecil itu kayak masa yang dimana kita itu gak mikirin apa-apa men. Yang ada di pikiran kita itu ya gak kurang, gak lebih, ya cuma main sama main anjing. Lu kalau di tempat main pernah ngalamin gak? Kayak kalau lu main kejar-kejaran, sendal lu itu lu taruh di tangan lu sempilin di sela-sela jari lu, karena lu yakin bahwa dengan begitu damage atau power
lu ketika lu lari itu tuh makin nambah anjing. terus terus kalau lu lagi di sekolah nih, kayaknya semua benda, semua barang yang ada di kelas lu itu tuh bisa lu jadiin apapun yang lu mau, men. Kayak contohnya gue deh, setiap alat atau setiap benda terfavorit terfavorit anjing yang biasa gue pakai di kelas itu tuh kalau nggak meja buat dijadiin drum anjing, buat dijadiin drum, ya paling sapu buat gue jadiin gitar anjing, sapu yang gue jadiin gitar anjing. Itu tuh zaman gue dulu tuh zaman dimana Sheila on 7, J-Rocks, Kangen Band itu tuh lagi hits banget, lagi banyak diputer-puter di acara musik gitu. Dan dulu tuh jujur gue nakal banget sih. Mungkin lu semua juga nakal atau bahkan lebih nakal daripada gue. Dan salah satu kenakalan gue itu tuh kayak, lu tahu nggak zamannya HP Asia Hidayah yang ada pengingat adannya itu tuh adalah HP pertama gue yang meskipun fitur-fiturnya biasa aja tapi ya serasa mewah banget anjir. Apalagi Asia Hidayah tuh dulu udah berwarna kan. Itu tuh mewah banget anjir sumpah. Dan itu tuh pertama kali juga gue punya HP. Kalau gak salah pas gue masih kelas 5 SD dah. Dan lucu sekaligus gobloknya itu, gue inget banget ya anjing sumpah. Itu anjir hal tergila yang pernah gue lakuin. Jadi di suatu momen itu gue pernah nyisipin uang jajan gue sama teman-teman gue buat ngisiin pulsa di HP gue. Dan lu pernah ngalamin dan lu tahu nggak sih apa yang gue lakuin? Itu tuh men cuma buat nelponin orang-orang random dengan cara ngacak nomor sembarangan anjing. Dan itu banyak banget, gue inget banyak banget orang-orang yang keganggu gitu. Apalagi kalau gue nge-spam tuh, kalau nggak diangkat terus kita spam. Terus kalau udah diangkat, udah ngedengerin suara orangnya itu tuh dimatiin. Teleponnya itu dimatiin, terus kita ngacak lagi nomor yang lain anjing saking men. Dan itu tuh cuman salah satu doang dari banyaknya kelakuan nakal gue sama temen gue. Anjing. Terus ada satu lagi nih yang paling bikin kesel banget. Itu tuh adalah momen dimana ketika gue main petak umpet. Itu zaman dulu tuh anjing, main petak umpet sama teman-teman gue. Dan setiap main petak umpet itu pasti ada di antara kita, atau pasti ada aja salah satu teman gue yang pulang ke rumah dan gak balik lagi anjing. Goblok. Anjing itu tuh hal-hal paling kurang ajar sih anjir. Dan buat siapapun lu atau buat temen-temen gue yang pernah ngelakuin hal tersebut dan lu ngedengerin podcast ini, gue cuma mau bilang anjing lo. Goblok lu anjing. Tapi kalau ngomongin soal masa kecil
kecil. Itu tuh kayak sebuah harta berharga atau kenangan yang gak akan bisa lu beli buat lu ulangi lagi, men. Buat lu bisa ngerasain hal tersebut lagi. Entah lu seorang miliarder atau entah sekaya apapun lu saat ini, lu gak bakal bisa, men. Dan satu-satunya hal yang paling pengen gue tarik lagi dari ucapan gue dulu, dari ucapan gue sewaktu kecil dulu, adalah ketika gue bilang gue itu pengen jadi orang dewasa biar bisa bebas ngelakuin apapun, biar bisa bebas ngebeli apapun yang gue pengen, dan pastinya biar nggak disuruh tidur siang juga sama emak gue anjing. Itu tuh sempet terpikir pas waktu gue masih kecil. Dan ya sekarang setelah gue dewasa, ternyata semua itu cuma fiktif belaka anjing. Semua itu cuma fiktif belaka. Ya karena di setiap hari, di setiap jam, di setiap menit, bahkan di setiap detiknya itu dunia ini akan terus berjalan, men. Dan kita dipaksa buat terus menghadapin setiap lika-likunya. Kayak gimana ya? Gue tuh pengen banget bisa kembali ke masa lalu, dimana yang sakit atau luka yang pernah gue rasain ketika gue jatuh dari sepeda, atau ketika gue jatuh ke tanah atau apa, itu tuh jauh lebih menyenangkan daripada ketika gue terjatuh karena kenyataan yang selalu nggak sesuai sama ekspektasi gue, men. Anjing. Dan manusia itu kadang emang suka terlalu optimis sama rencananya sendiri, termasuk gue juga. Yang padahal ya hidup kita aja diatur, men, sama yang di atas. Tapi ya gak apalah, nikmatin aja semua sedihnya. Toh kalau waktunya udah tiba pun, ya semoga kita bisa bersyukur. Semoga kita bisa mensyukuri untuk semua proses yang udah kita lewatin, men. Dan buat siapapun lu yang mungkin lagi ada di titik terendah dalam hidup lu, gue selalu percaya, men, bahwa kita itu berhak buat kembali bahagia. Karena kalau saat ini dunia lu lagi gak baik-baik aja, lu itu harus yakin, men, kalau lu itu bisa pulih dan lu bisa ngelewatin itu semua. Ini tuh emang klise sih, tapi lu emang hebat, men. Lu masih bisa bertahan sampai sejauh ini. Yang gue sendiri pun tahu bahwa ini tuh bukanlah sebuah hal yang mudah, dan lu masih bisa survive sampai ke detik ini. Dan itu tuh keren sih. Anjing apaan sih jadi deep gini. Ya mungkin segitu dulu aja lah dari gue. Gak tahu juga gue ini tuh kalau udah mulai deep gini males sih anjing. Dan ya makasih banyak, men, buat siapapun lu yang udah ngedengerin podcast ini sampai selesai, udah ngedengerin podcast gue juga yang sebelumnya. Dan tungguin juga episode gue berikutnya. Dan ya, see you, man.